Indonesia saat ini darurat sampah. Keprihatinan yang mendesak terhadap keberlanjutan telah membuat kita memikirkan kembali hubungan kita dengan lingkungan. Pergeseran paradigma dari membuang ke mendaur ulang merupakan bentuk perayaan atas komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Perjalanan tentang sampah dapat mengeksplorasi transformasinya menjadi peluang. Kita akan menyaksikan bagaimana sampah bisa didaur ulang dan pengelolaan sampah sebagai sebuah solusi. Tantangan utama yang kita hadapi adalah konsumsi berlebihan. Di tengah masyarakat yang terus berkembang, keinginan akan barang-barang konsumtif terus meningkat, meninggalkan jejak sampah yang semakin meluas dan membuat tempat pembuangan akhir kini sudah tidak layak karena terus adanya kiriman sampah setiap hari. Di Kota Bogor, jumlah sampah telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama berasal dari dua komoditas utama, plastik dan sampah rumah tangga. Jadi kaitannya ke perilaku konsumtif, biasa kita misalkan beli minum pakai plastik mungkin ya, nah itu kita bisa biasakan kita gunakan tumbler sendiri gitu. Kita bisa bawa box sendiri, gerakan-gerakan seperti itu saya rasa sekarang memang sudah mulai berjalan gitu. Bentuk pengurangan itu bisa dimulai dari situ. Tidak mungkin kita tidak akan menghasilkan sampah gitu karena kita setiap hari kan beraktivitas gitu. Cuma salah satunya pengurangan bisa dimulai dari perilaku. Untuk menghadapi tantangan ini, upaya penanggulangan sangat diperlukan. Program pengelolaan dan daur ulang menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan. Dengan mendorong kesadaran akan pentingnya penggunaan ulang, daur ulang, serta program edukasi untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jumlah sampah di Kota Bogor ini timbulannya rata-rata adalah 550 ton per hari yang sampai ke Galuga itu. Dari jumlah sampah tadi ya 550 ton itu rata-rata jumlah sampah organik yang mendominasi ya itu sumbernya dari keluarga. Sampah rumah tangga itu sebanyak 70% sampah organiknya dan sisanya anorganiknya 30%. Kemudian untuk sampah organik itu kita sosialisasikan dan kita masifkan program biopori dan juga terkait dengan menggalakan program Magot ya yang memang sumber makanannya itu dari sisa-sisa sampah organik itu. Hampir seluruh masyarakat memang sudah merasa membuang sampah pada tempatnya. Tapi, tak sedikit juga masyarakat yang belum memikirkan kemana sebenarnya sampah kita setelah masuk ke tempat pembuangan sampah. Ya kalau yang masih bisa didaur ulang, yang masih bisa dijual lah kita ambil. Kalau yang nggak bisa ya cuma diratain aja kayak gitu. Ini kan pembuangan akhir ya udah gitu aja, cuma dirapiin udah. Nah, kalau ya untuk per hari gantung apa yang diambilnya gitu, kayak plastik, kayak bekas botol-botol, ya kayak gitu ya yang bisa didaur ulang lah. Yang nggak bisa ya cuma diratain aja udah gitu. Desa Cibanteng merupakan salah satu desa lingkar kampus IPB University yang memiliki permasalahan sampah. Desa Cibanteng menghasilkan sekitar 1010,7 kg sampah per tahun dengan rincian 965,65 kg sampah organik dan 44,42 kg sampah anorganik. Jumlah tersebut muncul karena rendahnya tingkat pengelolaan sampah yang ada di Desa Cibanteng. Kini isu yang sering kali muncul dalam pengelolaan lingkungan desa yang bersih dan bebas dari sarang penyakit adalah limbah sampah makanan. Tidak dapat dipungkiri, kesadaran warga Desa Cibanteng untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilihan terhadap sampah tidak serta-merta dapat berjalan dengan mudah.
Untuk itu, kita akan menjelajahi salah satu inovasi terkini dalam pengelolaan sampah, yaitu Maggot yang tampil sebagai pahlawan dalam mengubah sampah menjadi sumber daya yang berharga. Pertama-tama, mari kita mengenal Maggot, larva serangga yang telah menjadi pembersih lingkungan yang luar biasa. Apa yang membuat mereka begitu istimewa dalam pengelolaan sampah? Maggot memiliki kemampuan unik untuk mencerna berbagai jenis sampah organik. Dalam proses ini, mereka merubah sampah menjadi substansi bernutrisi yang dapat digunakan kembali. Dalam 1 kilogram maggot itu sehari bisa menghabiskan 5 kilo sampah. Nah, disitulah kenapa kami berawal budidaya maggot, karena di lingkungan kami, masyarakat kami banyak membuang sampah sembarangan, seperti contohnya di kali atau di kebun orang itu kan. Jadi di kami itu bikin di rumah kompos ini ada 9 produk. Itu yang pertama mungkin maggot, terus ada sabun ekoenzim juga. Ini sabun ekoenzim untuk khusus baju aja. Selama ini baru ke baju aja ya, belum berani untuk cuci piring atau apa, karena busanya ini yang bukan nggak mau habis-habis ya kan, itu terlalu banyak busanya itu kan itu. Kami mengunjungi fasilitas pengelolaan sampah yang memanfaatkan Maggot. Bagaimana proses ini dilakukan secara praktis? Maggot membantu menciptakan pupuk organik yang kaya nutrisi. Ini bukan hanya cara untuk mengelola sampah, tetapi juga memberikan manfaat positif untuk pertanian dan tanah. Dengan menggunakan Maggot untuk mengelola sampah, kita dapat mengurangi jejak karbon dan mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Di sisi lain, kita juga menelusuri pengelolaan sampah anorganik. Pengolahan sampah ini sebenarnya dulunya inisiatif pribadi ya. Artinya memang sampah itu terutama limbah plastik ya. Di sini ada irigasi. Irigasi itu menjadi lahannya pembuangan sampah bagi masyarakat. Dia akan terasa sekali tumpukan sampah itu jika kering irigasi itu. Jadi tumpukan sampah itu makin parah. Dan masalah itu pun tidak berhenti di musim kering. Ketika di musim hujan pun jadi penyumbatan di titik-titik tertentu. Karena kondisi itulah kami masuk. Kami melihat bahwa ternyata ini kita harus masuk. Kami berfokus pada plastik kemasan yang memang sudah menjadi sampah. Tujuan kami adalah yang pertama, paling tidak kita mengurangi beban alam ini oleh pencemaran limbah plastik. Yang kedua, kita mau mencari nilai ekonomi di dalam limbah plastik yang sudah tidak laku itu. Produk pertama saya bikin bahan bakar berbahan bakar plastik. Nah, terus kita terus berinovasi apa kira-kira, sehingga ketemulah dengan paving block ya. Paving block ini, nah begitu kami sudah mengembangkan paving block, masuklah IPB melihat apa yang Bapak kerjakan ini adalah berpotensi menjadi sebuah potensi kegiatan usaha ekonomi ya. Kami memproduksi limbah tersebut menjadi produk ekobrik untuk kebutuhan rumah tangga dan menjadi produk konstruksi dan produk furniture. Dengan fenomena ini mengajak kita untuk merenung dan bertindak dengan lebih sadar akan dampak sampah yang dengan sendiri kita hasilkan. Namun, kita dapat bersama-sama menciptakan perubahan dalam cara kita memperlakukan makanan dan mengurangi jejak lingkungan yang ditinggalkan oleh sampah. Melalui pemahaman ini, kita dapat lebih sadar akan dampak dari pola konsumsi kita. Kesadaran ini dapat mendorong kita untuk mendukung daur ulang dan mengambil langkah-langkah lain untuk mengelola sampah dengan lebih berkelanjutan.